Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Kekecewaan besar tergambar pada raut wajah Bu Neneng. Warungnya yang bernama Kedai Puncak Sejati yang sudah puluhan tahun berdiri di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat ini hancur tak tersisa. Padahal menurut Bu Neneng, dirinya dan beberapa pedagang lain sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) pada Senin 19 Agustus lalu dan baru akan bersidang Selasa sampai Kamis tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024. Namun ternyata belum bersidang dan diambil keputusan oleh PT-UN, Pemkab Bogor telah mengeksekusi warung-warung yang akan mengikuti sidang ini. Ini kan kita daftar udah jauh-jauh hari. Terus tanggal 27 besok ada jadwal sidang. 27, 28, 29. Ini kan belum ada putusan. Makanya kami kemarin tiap ada SP1, SP2 kita kasih surat penolakan kembali kepada PP. Tapi nggak tahu jadi kayak gini. Setahu saya tiap ada SP kita suka kasih surat balik gitu ya, buat bahwa kita menolak SP1, SP2, SP3. Pokoknya kalau menurut kami memang sudah sesuai mekanisme. Sesuai dengan rencana, sebanyak 196 bangunan di Jalan Raya Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dirobohkan oleh alat berat berupa ekskavator. Sobat Jelajah Jakarta, jika melihat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau UU Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur terdapat dua jenis eksekusi putusan PT-UN yang dalam doktrin biasa dikenal sebagai eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Sepertinya apa yang dijalankan oleh Pemkab Bogor ini menjalankan doktrin eksekusi otomatis. Hal ini karena oleh Pemkab Bogor ke 196 bangunan yang dieksekusi tahap kedua ini dianggap merupakan bangunan liar karena berdiri di atas lahan pemerintah dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Jadi hari ini dilaksanakan penataan kawasan puncak tahap kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tahap pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2024 kemarin dengan fokus pada 330 bangunan liar. Dan hari ini sebagaimana yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor bersama tim, maka akan dilakukan penataan pada kurang lebih 196 bangunan liar yang berdiri di sepanjang puncak. Pada tahap kedua ini sudah dilakukan prosedur mekanisme sebagaimana dalam Perda 12 2009 tentang penataan bangunan, termasuk juga Perda nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum di Kabupaten Bogor. Prinsipnya adalah penataan, penggeseran, dan relokasi karena memang pemerintah Kabupaten Bogor melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kementerian PUPR, sudah membangun rest area untuk tempat berdagang bagi para pedagang yang ada di sekitar kawasan puncak. Dan hari ini sudah terisi lebih dari 50%, sehingga kami harapkan para pedagang yang ada, yang masih menempati saat ini untuk segera direlokasi. Dari 196 bangunan yang menjadi target pada tahap kedua ini, setelah dilakukan penjelasan sosialisasi, maka sampai pada posisi semalam 90 bangunan sudah dibongkar secara mandiri. Artinya ada kesadaran dan ini memang menjadi SOP bagi pemerintah Kabupaten Bogor melalui pertama peringatan, kemudian teguran 1, 2, 3 dan perintah untuk membongkar secara mandiri. Adapun yang belum sempat membongkar secara mandiri, mungkin ada hambatan dari sisi peralatan, maka kami memberikan bantuan. Dan hari ini full tim, didukung oleh pertama dari pemerintah pusat, dukungan dari Kementerian PUPR, dan stakeholder terkait Forkopimda di Kabupaten Bogor. Hadir dari Polres, termasuk Brimob, kemudian dari TNI, dari Garnisun, dan OPD lain yang ada di Kabupaten Bogor. Semua pedagang yang menempati bangunan liar ini sudah disiapkan
warung atau kios di rest area Gunung Mas, dan ini sangat representatif dan juga kita didukung oleh PTPN. Bahkan PTPN akan memberikan tambahan lahan untuk pembangunan manakala masih dibutuhkan. Sobat Jelajah Jakarta, penertiban di Jalan Raya Puncak ini mendapat perlawanan dari warga. Mereka memprotes aksi pembongkaran lapak ini terkesan diskriminatif. Pasalnya, 2 bangunan milik PT Jaswita Jabar BUMD Pemprov Jawa Barat, yaitu Biang Lala dan restoran liwet Asep Strawberry, lolos dari eksekusi. Padahal, Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Tengku Mulya, sebagaimana Jelajah Jakarta kutip dari metropolitan.id, menuturkan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pemkab Bogor, restoran Asep Strawberry belum mengantongi izin, baik belum memiliki IMB atau persetujuan bangunan gedung atau PBG. Oleh karena itu, Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam, sempat mengungkapkan restoran Asep Strawberry telah melakukan pelanggaran, sehingga ditetapkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran jenis tersebut dilakukan melalui proses justisial. Satpol PP Kabupaten Bogor mengambil langkah dengan penindakan sidang tindak pidana ringan T-Piring di Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis 22 Agustus 2024 lalu. Dalam sidang, keputusan bahwa PT Jaswita secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum pasal 12 huruf G dan ditetapkan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar kurungan badan selama 30 hari. Sobat Jelajah Jakarta, cukup dengan didenda 50 juta rupiah dan mengurus perizinan itulah yang membuat kemarahan pemilik warung yang terdampak eksekusi. Saya minta kepada Kasatpol PP atau Polsekis untuk membuka komunikasi dengan kita. Kita ini rakyat. Jangan kami ini dibutakan. Sementara pedagang kecil, kami dikeluarkan. Sementara pedagang besar yang segera dikomunikasikan. Jangan menutup komunikasi. Kenapa pedagang yang memiliki surat-surat sah dieksekusi sementara Asep Strawberry yang baru diminta urus perizinan tidak dieksekusi? Surat-surat sah pedagang yang dimaksud adalah sebagaimana diungkapkan oleh Pak Sodik di episode sebelumnya, bahwa pedagang yang sudah mendaftarkan gugatan mereka ke PT UN memiliki surat-surat sah, mulai dari surat kepemilikan warung yang sudah diaktekan melalui notaris, lalu surat dari kepala desa kalau tanah yang dimiliki oleh pemilik warung tidak bersengketa. Saya mendapatkan SPH dari perkebunan itu tahun 2002. Lalu setelah punya SPH lalu dibuatkanlah akte notaris untuk kepemilikan warung saya ini. Jadi saya tidak ilegal benar, bahkan saya sudah bayar pajak PBB. Sobat Jelajah Jakarta, siapa sih pengusaha Asep Strawberry yang restonya ini tidak dibongkar? Jelajah Jakarta belum mendapatkan info lebih dalam siapa yang membackingnya. Namun yang pasti, pemilik resto ini bernama lengkap Asep Hailusna. Pria kelahiran Tasikmalaya 53 tahun ini merupakan bos kuliner yang telah memiliki 15 cabang resto Asep Strawberry di seluruh Jawa Barat, termasuk di Puncak Bogor ini. Beken dengan nama Asep Strawberry karena memang kita merasa dengan menanam stroberi itu ada sebuah keberkahan, ada nilai keberkahan yang dapat, apalagi stroberi warnanya ranum, sangat sehat sekali, kandungan vitamin C-nya sangat-sangat tinggi. 16 tahun sudah saya melakukan kuliner ya, dari mulai Garut, Tasik, Sumedang ya, kemudian Lembang. Lembang ini bagian daripada konsep kami Astro Bali ke Kota. Lahan yang dipakai resto ini merupakan bekas resto Rindu Alam yang merupakan aset pemerintah Provinsi Jabar. Saat ini dikelola oleh PT Jaswita, perusahaan plat merah yang saat ini sedang melakukan pengembangan usaha pariwisata di kawasan Puncak.
Sobat Jelajah Jakarta, meski para pedagang marah karena Pemkab Bogor dianggap tidak adil, namun para pedagang tidak terprovokasi untuk mengeksekusi bangunan asap stroberi ini. Walaupun kami diperlakukan zolim, tidak adil, tangan kami nggak rusak dengan merusak bangunan ini. Mana pemerintah daerah yang berjanji akan berlaku adil? Mana janjinya Jaswita akan dibongkar, ini akan dibuat? Tidak ada. Tidak ada. Pak Cecep jolim. Kemarin PJ tanggal Bupati 17 jolim. hari kemerdekaan. Sekarang kami merasa terjajah dengan adanya ini. Satu kecamatan di Sarua masyarakatnya Pak menjadi susah lapar. Tidak bisa cari uang. Hanya karena kepentingan para pihak yang 2, 3, 4, 5 orang. 1000 orang dikorbankan. Serakah. Sobat Jelajah Jakarta, satu persatu bangunan di pinggir Jalan Raya Puncak Bogor dihancurkan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Jalan Raya Puncak untuk melihat eksekusi tahap kedua yang dilakukan oleh Pemkab Bogor, Jawa Barat. Apakah resto asap stroberi tetap lolos dari eksekusi ini sehingga dibiarkan berdiri? Bagaimana hasil sidang para pedagang puncak di PT UN? Ikuti terus Jelajah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.